Halo, jumpa lagi kita dalam channel Bedah Angka. Kali ini kita akan tetap melanjutkan materi transformasi geometri. Kali ini kita akan bahas tentang dilatasi, perbesaran atau pengecilan atau perkalian atau pembagian daripada sebuah koordinat oleh dilatasi, ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa subscribe, tekan like, kemudian lonceng jangan lupa ditekan juga, share, dan komen di kolom komentar supaya channelnya boleh terus berkembang. Baik, kita mulai. Ya, nomor 1. Diberikan sebuah koordinat segitiga. A adalah 4,4, B 7,4 dan C adalah 6,6. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah setelah didilatasi akan menjadi berapa luas segitiga tersebut. Jadi masing-masing koordinat kita dilatasi terlebih dahulu. Sudah saya tulis rumusnya cuma 2 yang penting, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K, dan dilatasi terhadap titik pusat sembarang di titik sembarang A, B. Kita ibaratkan A, B dengan faktor skala adalah K, seperti itu, ya. Nah, permintaannya adalah luas segitiga tersebut setelah didilatasi oleh pusat 2,3. Berarti dia masing-masing didilatasi oleh pusatnya 2,3. Nah, kalau 2,3 berarti kita pakai yang ini, ya, yang di titik pusat sembarang, bukan di titik pusat 0,0, ya, bukan di sumbu koordinat. Berarti yang kita harus kerjakan adalah x aksennya adalah menjadi K, yang A dulu ya, yang A dulu. Berarti x aksennya adalah K. K itu adalah faktor skala. Faktor skala dikasih minus 2. Kayaknya minus 2 semua di sini. Ya, jadi x aksennya atau bayangan daripada x-nya adalah K, yaitu minus 2 dikali x-nya adalah 4 dikurangi A-nya adalah sumbu x daripada pusat. Jadi 2. 4 dikurangi 2, kemudian plus 2. Nah, ini adalah x aksennya, yaitu min 2 dikali 2 ditambah 2. Min 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Nah, berarti bayangan x daripada A ini adalah minus 2. Bagaimana dengan y-nya? Y-nya adalah faktor skalanya K tetap minus 2 dikali dengan y min b. Y-nya adalah 4. B-nya 3 ditambah dengan B-nya 3. Nah, min 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1, ya. Berarti bayangan daripada Y-nya adalah 1. Nah, begini. Kemudian yang B-nya. Yang B-nya juga sama dilatasinya oleh 2,3 pusatnya dengan faktor skala minus 2. Sama, ya. Kita buat. B-nya adalah faktor skala dikali x. X-nya adalah 7 dikurangi A-nya adalah 2 ditambah A-nya adalah 2. Berarti sini min 2 dikali 5 ditambah 2. Min 10 tambah 2 berarti 8, ya. Oke, 8, ya. Bayangan dari sumbu x-nya adalah 8. Sekarang yang y. Bayangan dari y-nya adalah faktor skala dikali y-nya adalah 4 dikurangi B-nya 3 ditambah 3 sama dengan min 2 dikali 1 ditambah 3, ya, sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1 juga. Kita cek sekali lagi. Ya, betul. 3 kurang 2 sama dengan 1 berarti bayangan y-nya adalah 1.
B sudah beres. Sekarang yang titik C, koordinat C. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K faktor skala minus 2. X-nya 6. Dikurangin A. A-nya adalah 2. Ditambah A. A-nya adalah 2. Nah, berarti minus 2 dikali 4 ditambah 2 sama dengan minus 8 ditambah 2 minus 6 ya. Nah, berarti dia X-nya bayangannya adalah minus 6. Sekarang yang Y-nya berapa besar Y-nya? Y-nya adalah faktor skalanya minus 2 dikali Y. Y-nya adalah 6 dikurangin B. B-nya 3 ditambah B. Nah, tuh. Jadi minus 2 dikali 3 ditambah 3. Tuh ya. Itu sama dengan minus 6 ditambah 3 sama dengan minus 3. Nah, jadi bayangannya adalah minus 6, minus 3. Nah, berapa besar luas daripada segitiga baru ini setelah didilatasi? Kita coba masukkan ke ke diagram kartesius ya. Kita coba. Ya. Ini terlalu jauh. Nah, paling besar X-nya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian minus 3. 1, 2, 3. Dan ini adalah 1. Kita lihat berapa besar daripada luasnya dengan kita coba gambar dulu ya. Pertama min 2,1. Min 2,1 di sini. Ini adalah A aksennya. Kemudian 8,1. 8,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,1 di sini adalah B aksennya. C aksennya adalah min 6, min 3. 1, 2, 3, min 6, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 6, min 3. Berarti di sini. Sini ya, min 6, 3. Oke. Nah, kita tarik di sini. Set. Nah, sama. Tarik begini. Nah, ini dia. Oke, sebelum ini kita tulis dulu ya. Sorry, ini kurang ada tanda A aksen, B aksen, ini C aksen bayangannya. Nah, berapa luasnya? Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Betul ya? Sama dengan alasnya berapa? Kita pakai alasnya ini saja. Dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 satuan. Dikali tingginya adalah dari sini ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 satuan. 10 kali 4 bagi 2. Sehingga 40 bagi 2 adalah 20 satuan luas. Nah, dengan demikian nomor 1 sudah terselesaikan bahwa luas segitiga setelah didilatasi adalah 20 satuan luas. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 mana? Nomor 2. Ini nomor 2 atau di nomor 1 ya? Iya. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 di mana kau nomor 2? Ya. Supaya jelas ini kita pisahkan saja. Diketahui segitiga ABC dengan A 3,6, A 3,6, B min 1,4, C 5,4. Ya, didilatasi terhadap pusat A, B. Oh, titik pusatnya tidak diketahui apakah dia sumbu koordinat ataukah sembarang titik. Tapi dikasih adalah A, B dengan faktor skala K.
Ya. Jadi didilatasi terhadap A, B dan faktor skala K masing-masing begitu tidak diketahui sumbu titik pusatnya dan faktor skalanya berapa belum diketahui, sehingga menghasilkan hasilnya diketahui bahwa hasil dilatasinya adalah yang A hasilnya adalah 2,4, hasil dilatasi B adalah 0,3, hasil dilatasi daripada C adalah X, Y. Nah, pertanyaannya berapa? Ya, pertanyaan adalah koordinat titik C aksen. Berarti C aksennya berapa? Ini yang ditanya. Nah, baik. Jadi kita coba buat persamaan dari A dan B aksen. Ya, aksen dan B aksen. Bagaimana tuh? Berarti A aksen 2,4 bisa jadi begitu bagaimana? Jadi, kita pakai rumus X aksen sama dengan K dikali X min A ditambah A. X aksennya sudah diketahui 2. Di 2 sama dengan K itu yang ditanya. X nya didapat dari sini 3 dikurangi A itu yang ditanya juga. A nya kita belum tahu titik pusatnya. A ditambah A. Oke, kita coba jabarkan 3K min AK ditambah A. Oke, jadi ini persamaan pertama didapat dari X aksen daripada A. Sekarang yang Y aksen daripada A. Y aksennya sama dengan K dikali Y min B ditambah B. Y aksennya adalah sini 4. 4 sama dengan K dikali Y nya adalah 6. 6 dikurangin B ditambah B. 4 sama dengan 6K min BK ditambah B. Nah, ini adalah persamaan kedua. Ya, persamaan kedua dari A. Oke. Nah, kita coba cari dari persamaan berikutnya dari koordinat B. X aksennya sama. Kemudian dari X aksennya di sini adalah 0. K-nya sama, belum diketahui. X-nya menjadi min 1. Min A ditambah A. Jadi 0 sama dengan min K min AK ditambah A. Itu persamaan ke-3. Ya. Kemudian kita cari persamaan keempat berarti ya dari B. Jadi Y aksen berarti. Y aksennya adalah 3 sama dengan K dikali Y nya adalah 4 min B ditambah B. Coba kita jabarkan 3 sama dengan 4K min BK ditambah B. Nah, itu persamaan keempat. Nah, dari 4 persamaan ini ada yang bisa kita coba kerjakan ya. Coba kita kerjakan 1 dan 3 dulu. 1 dan 3. 1 dan 3. Kita kerjakan di mana ya? Oke, di sini saja. 1 dan 3 ya. 3K min AK ditambah A dan sama dengan 2. Yang ini adalah min K min AK tambah A sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ketahui, bisa kita kurang, sehingga kita bisa dapatkan 3K dikurangi min K berarti ditambah 4K. Min AK dikurangi min AK berarti habis. A dikurangi A habis. 4K jadi sama dengan 2. Berarti K-nya sama dengan 2/4. 2/4 itu setengah. Nah, kita dapat K-nya setengah. Ya, K-nya setengah. Kalau K-nya setengah, kita bisa dapatkan A-nya. Ya, kita bisa dapatkan A-nya, atau kita bisa juga dapatkan B-nya. Nah, sekarang begini. Masukkan kemana kita? Kesini saja ya. Oke, min K berarti min setengah dikurangin A dikali setengah ditambah A sama dengan 0. Begitu ya. Jadi min setengah A ditambah A sama dengan 0. A dikurangin setengah A adalah setengah A ya. Setengah A sama dengan min setengah tidak akan jadi setengah. Berarti A-nya adalah 1. Nah, A sama dengan 1, K sama dengan setengah. B-nya kita bisa masukkan, substitusikan ke sini atau ke sini. Persamaan keempat atau kedua. Ya, anggap saja kita masukkan ke persamaan ketiga ini deh.
Oke. Jadi 3 sama dengan 4 dikali K-nya sama karena K-nya merupakan faktor skala daripada ketiga titik koordinat ini, ya. 4 dikali K-nya setengah. 4 dikali setengah dikurangin B itu yang kita cari kali setengah ditambah B itu yang kita cari. Ya, kita coba jabarkan. 4 kali setengah adalah 2 min setengah B ditambah B. Oke. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Ya. 1 sama dengan B dikurangi setengah B adalah setengah B. Nah, sehingga B-nya adalah B-nya adalah 2. Nah, K-nya kita dapatkan setengah, A-nya dapat 1, B-nya sama dengan 2. Berarti faktor pusatnya ada di 1,2 dengan faktor skala K sama dengan setengah. Sehingga kita bisa temukan ini jawaban daripada pertanyaan bayangan daripada C54 dengan pusat 1,2 dilatasi faktor skala K sama dengan setengah. Ya, kita hitung coba. X aksennya sama dengan K. K-nya kita sudah dapatkan di sini setengah dikali X-nya adalah di sini 5 dikurangi A-nya kita dapatkan 1, ya, A-nya 1 ditambah 1. Nah, coba kita hitung setengah dikali 4 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1, 3. Kita dapatkan X aksennya sama dengan 3. X aksennya 3. Sekarang Y aksennya. Y aksennya sama K setengah dikali Y. Y-nya adalah 4. 4 dikurangi B. B-nya kita dapatkan tadi 2. Ditambah B. B-nya adalah 2. Nah, setengah dikali 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali setengah 1. 1 tambah 2 adalah 3. Nah, berarti bayangan daripada C aksen adalah X, Y. X-nya 3. Nah, begitu sudah kita temukan jawaban daripada nomor 2. Begitu, ya, harus teliti, harus hati-hati mengerjakan soal ini. Jadi kita cari dulu faktor skala dengan titik pusatnya dengan membuat sebuah persamaan baru sehingga bisa kita substitusi atau eliminasi dari persamaan-persamaan dilatasi yang sudah diketahui yang di atas ini, ya. Begitu. Baik, nomor 2 sudah terselesaikan. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Diketahui segitiga lagi, ya. Oh, sorry, bukan, maaf. Diketahui titik A 3,1. Tadi nomor 2. A 3,1 B 2,1. Titik-titik tersebut dilatasi terhadap pusat O 0,0. Berarti kita pakai rumus ini. Karena pusatnya adalah sumbu koordinat 0,0. Berarti dia dilatasi 0,0. Faktor skalanya berapa kayak ini? Dengan faktor skala 2. Jadi K-nya sama dengan 2. Ya. Terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen dan B aksen. Bangun yang terbentuk dari A, B, B aksen dan A aksen. Oke. Ini berarti A aksen berapa? Ini juga sama dilatasi oleh dan K oleh B aksen. Nah, nanti yang ditanyakan adalah bangun yang terbentuk dari A, B, A aksen, B aksen adalah apa? Kita cari dulu, ya. Kita cari dulu A aksen sama B aksen. Cari dulu bayangannya. Oke. Kita cari A aksennya. A aksen dulu. Aksen sama X aksen sama dengan pakai yang atas. K dikali X, langsung K dikali X, K-nya adalah 2. 2 dikali X-nya adalah 3. Sama dengan 6. 6. Nah, berarti X aksennya kita dapatkan 6. Oke. Y aksennya sama dengan K dikali Y. K-nya adalah 2. K-nya 2 atau min 2? 2, oke. Y-nya adalah 1. Berarti sama dengan 2. Berarti kita dapatkan tuh. Ya, Y-nya 2, Y aksennya. Berarti kita cari yang B sekarang. B aksen. X aksennya adalah K-nya 2.
dikali X. X-nya adalah 2. Sama dengan 4. Nah, berarti ini dapat 4, Y aksennya K-nya adalah 2 dikali Y. Y-nya adalah 1. Sama dengan 2. Dapat. Nah, dari titik-titik ini kita coba gambar dalam satu diagram kartesius. Kita lihat apakah bangun yang terjadi dari hasil dilatasi ini dengan titik awalnya. 2, 3, 6. Berarti oke, nggak ada negatif ya. Nggak ada negatif. Kita bikin aja ya. Paling besar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian susnya 1, 2. 1, 2, 3 cukup ini. Oke, pertama A 3,1 di sini. Ini adalah A-nya. B-nya 2,1. B-nya di sini 2,1. A aksennya 6,2. 1, 2, 3, 4, 5. 6,2 berarti kurang lebih sini. Ini adalah A aksen. Ya. B aksennya 4,2. 1, 2, 3, 4. 4,2 di sini. Ini adalah B aksen. Nah, bangun apakah ini? Kita hubungkan. Gini, begini, gini, dan gini. Apa itu? Bangun apakah itu? Kita lihat pilihannya. Kita cek lagi ya. 6,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 4,2. 3,1, 3,1 dan 2,1. Ya, ini bentuk apa ini? Berarti layang-layang trapesium belah ketupat segi 4. Oh, berarti ini segi 4 saja karena dia tidak beraturan bentuknya ya. Segi 4 atau kalau kita mulai trapesium juga tidak ada. Ini trapesium siku-siku bukan, trapesium sama kaki juga bukan sepertinya karena dia panjang. Oke, dan ini adalah bentuknya seperti ini jadi segi 4 ya. Ya, segi 4. Berarti nomor 3 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui titik A 8,6. A adalah 8,6. Dilatasi oleh pusat. Pusat ya. Berarti dilatasi 0,0. Dengan faktor skala K. Dengan faktor skala tetap K. Sehingga menghasilkan titik 12,9. Berarti A aksennya 12,9. 12,9. Nilai K yang sesuai adalah, kita cari nilai K. Nggak terlalu susah ya. Berarti kita pakai rumus X aksennya seperti biasa. Jadi X aksen itu sama dengan, ini yang titik pusat ya. Titik pusat di sini. Berarti K dikali X. Yo gitu ya. X aksennya adalah 12. K yang ditanya, X-nya adalah 8. Oke, sekarang yang Y aksen. Y aksen sama dengan K dikali Y. Y aksen adalah 9. K dikali Y-nya adalah 6. Berarti sini K sama dengan 8/12. K sama dengan 9/6. Kita lihat apakah sama ini. 12,9, 86. 12,9, 86. Oke. Ini kita dilatasi tanpa ini. 8/12 berapa kah ini? 8 bagi 4. 2/3 bagi 3, 3/2. Nah, sorry, maaf, terbalik saya. Maaf, terbalik di sini. Terbalik ya. Berarti K sama dengan 12/8 dibagi 4, 3/2. Oke, berarti K-nya sama dengan 3/2. Oke, jadi nomor 4 sudah terselesaikan ya. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui titik A 3,2, B 1,2 didilatasi terhadap pusat min 2, berarti titik pusatnya bukan 0,0, min 2, dengan faktor skala -2. K-nya adalah -2.
Sehingga masukkan titik A aksen dan B aksen. Berarti ini dapat A aksen dan B aksen, dan nanti kita cari dulu sepertinya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan panjang antara garis AB dan A aksen B aksen. Oke, kita cari A aksen dulu ya. Kita pakai rumusnya ini karena dia pusatnya, titik pusatnya bukan di 0,0. Berarti pakai K, K-nya adalah minus 2 dikali X, X-nya 3 dikurangi A, A-nya adalah minus 2, berarti ini plus 2 ditambah A dikurangin 2. Oke, dapat ya. Minus 2 dikali 5 dikurangin 2, minus 10 jadi minus 12. Nah, X aksennya dapat minus 12, Y aksennya K dikali Y, Y-nya adalah 2 dikurangin B jadi plus 2 tambah B, minus 2 B-nya. Minus 2 dikali 4 dikurangin 2 sama dengan minus 8 dikurang 2, minus 10. Nah, jadi bayangan daripada A adalah minus 12, minus 10. Sekarang yang B. X aksennya sama dengan min 2 dikali X. X adalah 1. Kurangi A, jadi plus 2 ya. Minus 2 lagi. Minus 2 dikali 3 dikurangin 2 sama dengan minus 6 dikurangin 2, minus 8. Berarti bayangannya X-nya adalah minus 8 untuk B aksen. Kemudian yang Y aksen sama dengan faktor skala dikali Y. Y-nya adalah 2 kurangin B, jadi plus 2 kurangin 2 juga. Minus 2 dikali 4 kurangin 2 sama dengan minus 8, minus 2, minus 10. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan panjang antara garis AB dan aksen B aksen. Oke. AB, panjang garis AB, mana AB? AB berarti AB sini ya. Berarti dia B min A aja deh. B min A maksudnya adalah Y-nya si B 2 dikurangin 2. Ya, 2 dikurangin 2, terus itu Y-nya. Dua dikurangin 2 dikuadratin. Ya, begitu ya. Oke. X-nya adalah 1 kurang 3. 1 kurang 3 dikuadratin. Nah, ini dia panjang si AB. Berarti 0 ditambah 4. Berarti dia adalah 2 satuan. Ya, panjang AB adalah 2 satuan. Kemudian dengan A aksen B aksen, A aksen B aksen. Nah, aksen B aksen yaitu B aksen min A aksen. Koordinatnya aja kita buat ya, sama dengan B aksen. Berarti min 10 ditambah 10 berarti ya, dikuadratin. X-nya min 8 ditambah 12 berarti dikuadratin. Di akar. Nah, ini dia. Ini 0 ya. 0 ditambah min 8 tambah 12. 12 keluar 4, 16. Berarti dia akar daripada 16 sudah 4 satuan. Nah, jadi perbandingan panjang antara AB dan A aksen B aksen. Jadi AB dibanding dengan A aksen B aksen sama dengan AB-nya berapa tadi? 2. 2, betul ya? 2 per A aksen B aksen 4. Nah, berarti setengah. Yaitu perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Nah, sudah kita ketahui. Jadi perbandingan panjang antara AB dengan A aksen B aksen adalah 1 banding 2 dari dilatasi terhadap pusat min 2, min 2 dengan faktor skala minus 2. Baik, nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Coba kita lihat nomor 6 apakah soalnya. Oh, ini mulai ke garis kita. Diketahui sebuah garis melalui titik 2,4 dan min 2,2. Jadi ada 2,4
dan berapa? Min 2,2. Hasil dilatasi garis tersebut terhadap pusat O 0,0. Berarti dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala berapa tadi ini? Faktor skala setengah. Oke, masing-masing berarti kita cari dulu bayangannya ya. Oke, anggap aja ini A, ini anggap aja B. Berarti kita cari B aksen dan A aksen. Gitu ya. Oke, kita cari A aksen dulu. X aksennya sama dengan, karena dia terhadap titik pusat, berarti kita pakai rumus ini, titik pusat 0,0 ya, sumbu koordinat. Berarti X-nya adalah K, K-nya setengah dikali X, X-nya adalah 2. Jadi sama dengan 1. Berarti aksen dari X aksen daripada A adalah 1. Kita cari yang Y-nya. Faktor skala setengah, Y-nya adalah 4. Sama dengan 2. Berarti bayangan dari titik A adalah 1,2. Sekarang yang B. Faktor skala tetap setengah, X adalah minus 2. Berarti dia minus bagi 2 minus 1. Nah, minus 1. Y aksennya setengah dikali Y, Y-nya adalah 2. Sama dengan 1. Nah, berarti bayangannya adalah 1,2 dan min 1,1. Pertanyaannya adalah hasil dilatasi garis tersebut terhadap pusat persamaan garisnya, persamaan garis daripada dua titik bayangan ini adalah, kita buat jadi persamaan garisnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya, persamaan garis lurus. Y tetap dikurangi Y1 nya adalah 2 per Y2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2 tadi ya. Dan X min X1, X1-nya adalah 1. X2-nya minus 1 dikurangin 1. Oke. Ini menjadi Y min 2 per min 1 sama dengan X min 1 per min 2. Oke, kita kali silang. Ini dulu kali silang. Min 2Y ditambah 4 sama dengan min X plus 1. Oke, dia minta bentuknya semua masukin ke persamaan positif ya. Oke, jadi ini kita pindahkan di sini saja ya. X min 2Y plus 4 min 1 sama dengan 0. Berarti X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis setelah didilatasi adalah X min 2Y plus 3. X min 2Y plus 3 ya, ada yang A berarti. Oke, jadi nomor 6 sudah terselesaikan. Untuk mulai kita belajar persamaan dilatasi dari pada sebuah garis. Ya, baik, nomor 6 selesai.